أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mulai ibu, bapak-bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila wa shaumi ramadan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Kita masih bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dari kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita diberikan oleh Allah pahala dan ganjarannya, kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala, kemudian diberikan keberkahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, kemudian para sahabatnya, dan semoga kita semua selaku pengikutnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang al-iman bil qada'i wal qadar. Iman terhadap qada dan qadar. Salah satu di antara rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ke-6, yaitu kita beriman kepada qada dan qadar, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih qada dan qadar? Segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk kita, maka itu semua adalah qada dan qadar. Apa yang Allah sudah catat itu merupakan takdirnya, dan apa yang Allah sudah lakukan terhadap kita, maka itu adalah qadanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya Allah telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau menurut takdirnya. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah. Wa qaddarna fa ni'mal qadirun. Allah yang menetapkan segala sesuatu, Allah yang membuat segala sesuatu, dan sungguh Allah adalah sebaik-baik yang menentukan dan menetapkan segala sesuatu tersebut. Dan iman kepada qada dan qadar adalah salah satu di antara syarat untuk kita menjadi seorang mukmin. Tidak seorang itu disebut seorang mukmin ketika dia tidak beriman kepada qada dan qadar. Ya. Apa sih manfaat daripada kita beriman kepada qada dan qadar? Salah satu di antara manfaatnya kita beriman kepada qada dan qadar atau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik atau buruknya, yaitu iman tidak akan sempurna kalau kita tidak beriman kepada qada dan qadar. Karena kenapa? Karena iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman. Jadi tidak akan sempurna iman seseorang kalau dia menafikan atau tidak mengimani salah satu di antara rukun iman, yaitu qada dan qadar. Ya. Kemudian yang kedua, beriman kepada takdir Allah, termasuk beriman dalam rububiyah Allah, yaitu Allah yang berbuat. Jadi ketika kita beriman kepada takdir Allah yang keenam itu rukun iman, maka pada hakikatnya kita sedang mengimani rububiyah Allah. Kita sedang meyakini bahwasanya Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Tidak ada yang bisa mengaturnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, orang yang beriman kepada qada dan qadar, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tahu diri sejauh mana batasan diri. Maksudnya enggak gagayawin, enggak sombong, enggak bangga diri.
Ya, dia akan terus beriman, kemudian beramal, kemudian dia serahkan kepada Allah. Karena orang yang beriman kepada takdir Allah, dia akan tahu diri bahwasanya dia makhluk yang lemah, tidak bisa melakukan apa-apa kecuali bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia adalah makhluk yang kuat, manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri, silahkan ketika datang malaikat maut untuk mencabut nyawanya, bisakah dia tahan sekalipun hanya sedetik? Sedangkan kata Allah, fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang takdir Allah, ajal sudah menjemput, jangankan 1 jam, jangankan 1 menit, 1 detik pun kita tak bisa menahan malaikat maut untuk mencabut nyawa kita kalau sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang beriman kepada takdir Allah, dia akan tahu batasan dirinya, akan tahu kekurangan dirinya, sehingga dia tidak akan menjadi orang yang sombong, dan dia tidak akan bangga ketika mengerjakan kebaikan, karena kebaikan yang dia kerjakan semata-mata itu sudah ditetapkan di takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang yang beriman kepada takdir Allah juga, ya, pasti dia akan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ya, ini orang yang biasanya sedih terus, ya, segala urusannya runyam terus atau nggak beres-beres. Kalau dia beriman kepada takdir Allah, baik atau buruknya, dia akan selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuknya. Boleh jadi sesuatu yang buruk menurut kita ternyata baik menurut Allah. Boleh jadi ada sesuatu yang baik menurut kita ternyata di sisi Allah buruk, atau sebaliknya. Boleh jadi buruk atau baik di sisi buruk di sisi kita, baik di sisi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih tahu urusan kita, dan orang yang beriman kepada takdir Allah pasti akan selalu menyerahkan urusannya kepada Allah, tidak akan menyalahkan kepada orang lain. Ya, misal katita jo, lu disalahkan saha, amun katita jo, lu disalahkan, ya biasanya apa? Sektor. Ya, itu mah geus diganti. Asalnya malen sektor. Ya. O A jeung N-nya diganti jadi O jeung R. Ya, bener teh. Jadi nu disalahkan saha? Ya, nu disalahkan makhluk lain atau mungkin yang lain. Ya, bahkan anak muda sekarang mah kalau jatuh kalau apa, yang disalahin siapa? Yang disalahkan makhluk lain seperti binatang, ya. Yang lainnya biasanya, benar tidak? Ya. Tapi kalau dia tahu dan beriman kepada takdir Allah, ketika jatuh atau ketika mendapatkan musibah, dia tidak akan menyalahkan sesuatu. Dia akan mengatakan, takdir Allah saya harus terjatuh, takdir Allah saya harus seperti ini. Ya, jadi tidak memarah, tidak memarahan. Ya, katita jong memarahan. Ya. Ya. Jadi ayat begitu lain. Ya. Kalau orang beriman kepada takdir Allah, dia akan selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dia tahu segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu sengsara ataupun bahagia, dia akan selalu mengetahui bahwasannya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beriman kepada takdir Allah, qada dan qadar, baik buruknya, dia akan selalu mengatakan bahwasanya musibah yang didapatkan oleh dirinya semata-mata itu sudah ditentukan oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah, dan itu semua sudah menjadi takdir Allah. Apa yang menimpa kita, baik itu musibah yang kecil ataupun yang besar, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin illa biidnillah. Apapun yang menimpamu dari musibah, semua itu sudah menjadi izin Allah dan ketetapan Allah, sudah menjadi takdir Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya kepada takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, yahdi qalbah, Allah akan tunjukkan hatinya, diberikan kelapangan. Musibah jangankan kecil, besar pun akan lapang dadanya, karena dia tahu musibah ini datangnya dari Allah. Ada yang diberikan musibah misalkan dalam dirinya, tubuhnya misalkan diberikan penyakit oleh Allah, atau mungkin ada bagian daripada anggota tubuhnya misalkan harus diamputasi, ataupun
musibah yang lainnya, kesehatan misalkan dicabut oleh Allah, dia tidak akan pernah mengeluh, dia tidak akan pernah menyalahkan kepada orang lain, tapi dia akan mengatakan ini semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Yahdi qalbah, Allah berikan hidayah kepada hatinya sehingga hatinya akan terasa lapang, tidak akan terasa sempit. Berapa banyak orang yang ketika diberikan musibah oleh Allah, terutama kepada dirinya, entah itu jatuh atau apalah, disebabkan karena orang lain, oh kayaknya nggak mau maafin, aku nggak mau maafin gara-gara kamu saya seperti ini, gara-gara dirimu saya gokil, ya, ogah saya mau pernah sampai katutup tanah bermual maafkan. Tapi kalau orang yang beriman kepada takdir Allah akan diberikan kelapangan dadanya, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketenangan karena Allah sudah tunjukkan hatinya. Itu kalau dia mau bersabar dan beriman kepada takdir Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau orang beriman kepada takdir Allah, dapat nikmat itu tidak disandarkan kepada orang lain. Iya, karena mana ya orang sukses ya. Atau disebabkan karena engkau, ya, pokoknya mau sampai dipuji-puji orang yang menjadi sebab, dan orang yang dipujinya pun bangga tuh. Amun lain karena orang meta mual sukses ya. Benar tidak? Ada yang seperti itu, ya. Bahkan ada ucapan, sadar amat amun lain ku urang mamaneh mual kieu, sehingga ada pahlawan kesiangan, ya. Amun lain gara-gara orang, amun lain karena orang, amun urang. Tapi kalau orang yang beriman kepada takdir Allah, nikmat apapun yang dia dapatkan, atau mungkin disebabkan karena dirinya, ya, orang lain menjadi sukses atau mendapatkan nikmat, dia akan mengatakan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la syai'an, tidak ada sesuatu apapun dari Allah yang menentukan dan memberikan nikmat, ya. Jadi ini salah satu di antara faidah kita beriman kepada takdir Allah. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah itu selalu disandarkan kepada Allah, bukan kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Jadi nggak ada yang membesar-besarkan orang lain, nggak ada yang sampai membanggakan dirinya kalau dia beriman kepada takdir Allah. Jangan, ya. Ketika kita membanggakan diri, ketika diberikan nikmat oleh Allah, maka pada hakikatnya kita sedang mengurangi mungkin kadar keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau orang yang selalu diberikan oleh Allah musibah atau ditimpa terhadapnya kejadian, pasti dia akan selalu mengambil hikmah dari kejadian tersebut, ya, baik atau buruk. Oh, pasti ada hikmahnya di balik ini, benar tidak? Nah, kalau orang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi jangan kita menanyakan pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanyakan bagaimana Allah mengerjakan ini dan ini, tapi manusia akan ditanyakan apa yang kau kerjakan. Tak boleh manusia bertanya tentang apa pekerjaan Allah dan bagaimana Allah mengerjakan, ya. Tapi manusia akan ditanya apa yang dikerjakan oleh mereka. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah salah satu di antara faidah, ya, kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus benar-benar meyakini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan, ya, sebelum kita dilahirkan ke dunia, ternyata takdir Allah sudah ditetapkan di perut ibu kita, ya. Dan bicara tentang takdir, maka kita harus yakini dulu bahwasanya 4 tingkatan takdir atau mengimani takdir. Jadi kalau kita mau beriman kepada takdir, ada 4 yang harus kita imani. Beriman kepada takdir ada 4 yang harus kita imani. Yang pertama, yaitu kita harus beriman tentang al-ilmu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini, dunia, di bumi ataupun di langit, itu semua Allah tahu. Bahkan sampai langkah kaki semut di tempat yang gelap di lubangnya Allah tahu. Dedaunan yang jatuh sekarang kita nggak tahu.
Dedaunan kita yang saat ini mungkin tak terlihat oleh mata kita, Allah tahu. Pertanyaannya, coba gak usah jauh-jauh ke sana kemari. Nih, daun jambu, kuari, daun araga, nyaho tante orang. Nyaho, Allah mah tahu semuanya. Maka iman kepada takdir yang pertama yaitu al-ilmu tentang makhluk. Allah tahu semuanya tentang makhluk. Allah tahu kenapa Allah menciptakan manusia. Allah tahu kenapa Allah menciptakan malaikat. Allah tahu kenapa Allah menciptakan apa? Menciptakan iblis. Sehingga ketika ada yang bertanya tentang siapa, tentang manusia, malaikat yang bertanya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, ya, bahwasanya Allah akan menciptakan satu khalifah di muka bumi yang disebut dengan manusia. Kemudian kata malaikat apa? Qalu ataj'alu fiha may yafsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau mau menciptakan makhluk yang akan merusak di muka bumi, yang akan menghancurkan apa? Yang akan bertumpah darah. Dari mana malaikat tahu? Dari Allah. Dari mana? Padahal belum diciptakan, tapi kok tahu bahwasanya manusia akan bertumpah darah, akan merusak di muka bumi? Karena dari Allah yang mengetahui. Nanti ayat selanjutnya menyebutkan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata malaikat, ya Allah, kami enggak tahu apa-apa, perkara gaib pun kami enggak tahu kecuali Engkau yang memberitahu. Itu malaikat. Jadi kalau ada manusia yang mengaku mengetahui sesuatu, siapa dia? Malaikat saja tak mengetahui perkara sesuatu kecuali diberitahu oleh Allah. Ini ada manusia ngaku-ngaku tahu perkara gaib, ya. Kalau ada yang mengaku tahu perkara gaib, besok akan terjadi ini, bisa meramal ini dan itu, datangi dia, tampar dia. Ya, kalau benang kacamuk, ya, bohong, ente dusta. Kenapa dusta? Katanya tahu perkara gaib. Kan tahu perkara gaib itu sesuatu yang akan terjadi itu apa? Gaib juga. Kok bisa ditampar? Ya. Lalu apa? Kalau sudah ditampar berarti engkau dusta. Ya, harusnya engkau tahu saya akan menampar kamu. Kalau nggak tahu berarti engkau dusta. Maka banyak orang manusia yang mengaku apa? Mengaku tahu perkara gaib padahal tidak tahu. Malaikat tidak ada yang tahu perkara gaib. Kemudian apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Wahai malaikat, kata Allah, aku tahu apa yang kau tidak ketahui. Maksudnya ketika Allah mau menciptakan manusia, ya Allah sudah tahu, ya, terhadap ciptaannya. Maka ini yang pertama, iman kepada takdir Allah, yaitu mengimani atau al-ilmu. Kita imani ilmu Allah luas, mengetahui seluruh makhluknya di langit dan di bumi, di alam semesta ini, ya, secara global. Mau itu secara terperincinya Allah tahu, yang ada di organ tubuh kita tahu, ya, sampai sekecil apapun, sampai atom, sampai debu, sampai makhluk yang terkecil makhluk terkecil, kuman, ya, kalau masih gede kan dulu budul, ya, pokoknya ya, virus segala apa terkadang kan kudu mikroskop, ya, mikroskop sama harus dilihat pakai itu, tapi Allah tak tahu. Ya, itu yang pertama. Jadi iman kepada takdir Allah yaitu beriman tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-imanu bil kitabah. Kita harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi segala sesuatu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga ada yang namanya lauhil mahfuz. Dicatatnya di mana? Di lauhil mahfuz sudah tercatat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, maka makhluk yang pertama diciptakan apa? Apa yang pertama kali diciptakan? Ya, ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan yang pertama kali diciptakan adalah pena, ya, sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Jauzi. Kemudian yang kedua, ya, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan yang pertama kali diciptakan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah air. Lalu bagaimana kita mengambil ini? Maka para ulama berikhtilaf tentang ini. Yang pertama kali diciptakan kalau bicara tentang takdir maka al-qalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kepada qalam, ketika awwalu ma khuliqa minal makhluqi al-qalam. Pertama kali diciptakan oleh Allah dari makhluknya itu apa?
Pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena, "Uktubu maqadir kulli syai." Tulislah seluruh takdir makhluk yang ada di muka bumi. Bahkan sebelum 50.000 tahun diciptakan langit dan bumi, ternyata apa? Sudah diciptakan takdir atau sudah ditulis takdir. Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu maqadir khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah." Sesungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini ya sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi sebelum diciptakan 50.000 tahun itu sudah dicatat takdir kita. Sekarang kita duduk di musola ini, Allah sudah mencatatnya 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, kesedihan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus yakini bahwasanya apa? Bahwasanya takdir Allah yang harus kita imani al-kitabah. Makanya kata Allah fi lauhil mahfuz, sudah tercatat rapi di lauhil mahfuz. Ya, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala takdirnya sudah tercatat. Kemudian iman kepada takdir Allah yang selanjutnya al-masyiah. Masyiah itu apa? Kehendak. Sesungguhnya segala sesuatu di muka bumi ini atas kehendak Allah. Ya, jadi Allah punya kehendak. Wa ma tasyauna illa iyyasha. Allah, kita manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah punya kehendak pasti terjadi. Kun fayakun. Kalau Allah punya kehendak jadi gampang bagi Allah. Ya. Tidak ada kehendak yang tidak akan terjadi, beda dengan manusia. Kalau manusia punya kehendak, kehendaknya bisa terjadi, bisa tidak. Makanya kalau misalkan ada makhluk yang melakukan maksiat, jangan mengatakan, kehendak Allah ya, takdir Allah orang maksiat." Lah, Allah berikan kepada manusia itu kehendak. Makanya kehendak manusia itu bisa terjadi, bisa tidak. Ada orang yang punya kehendak ingin ngaji, ya. Kalau Allah tidak menakdirkan dia tidak mengaji, maka kehendak dia tidak terjadi. Dia diberikan kehendak, keinginan, iradah untuk maksiat. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya min ahli surga, menetapkan dirinya min ahli surga, akan terjauhi daripada maksiat. Jadi tidak boleh kita mengatakan maksiat segala apa sudah takdir Allah. Padahal Allah berikan kehendak kepada kita untuk memilih, ya, untuk memilih melakukan atau tidak, ya. Maka kehendak masyiah mutlak untuk Allah, akan tetapi manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa iyyasha Allah. Jadi kita tidak menyandarkan kita maksiat takdir Allah. Naam, semua takdir Allah, akan tetapi Allah berikan dulu kepada kita apa? Kepada kita pilihan untuk memilih. Qad aflaha man fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami wahyukan kepada jiwa mereka baik dan buruk. Yang mau mengambil baiknya silakan, yang buruknya silakan. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha, yang mengambil kebaikan dia telah mensucikan diri. Kemudian yang ketiga, iman kepada takdir Allah itu iman kepada al-khalqu. Al-khalqu itu ketika Allah sudah menulis dan mencatat seluruh makhluknya dan mengetahui seluruh makhluknya, Allah mencatat takdirnya. Ketika Allah mencatat takdirnya, Allah punya kehendak untuk mengeksekusi itu apa yang sudah ditulis dan ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya, Allah punya kehendak untuk menciptakan. Ini yang harus kita imani. Jadi segala sesuatu yang Allah sudah catat itu sudah bisa dilakukan dan bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencatat ini dan itu. Allah bisa melakukannya, ya. Apa yang Allah sudah tetapkan, maka itu akan terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi, beda dengan manusia. Contoh, ya. Jadi penciptaan Allah itu kalau dianalogikan atau kalau diperumpamakan, itu seperti arsitek. Arsitek itu punya ilmu dulu tentang bangunan. Oh, kita mau bangun apa nih? Rangka bangunannya seperti ini, 3 tingkat, ya, 6 lantai misalkan atau berapa, misal, ya. Kemudian kamarnya sekian diatur dulu. Mereka tahu berapa kebutuhan semennya, di bawah berapa semennya kebutuhannya, batunya berapa mobil, kemudian lantai besinya mana yang kuat untuk lantai itu, terus ketahuan sama arsitek. Kemudian setelah itu ditulis, dicatat sama mereka, dibukukan dan atau dibuat komputer. Kemudian setelah itu dia punya kehendak untuk
untuk melakukannya itu. Dan baru ketika sudah beres, arsitek itu bisa langsung mengeksekusi dengan pembangunan. Bedanya makhluk terkadang salah ya dalam menciptakan. Oh ternyata yang sudah ditetapkan harusnya butuh 50 sab, ternyata kurang 60 butuh. Tapi Allah tidak demikian. Maksudnya seperti itulah kalau dianalogikan. Allah membuat dulu kerangkanya, kemudian menciptakan, nulis dulu, tapi Allah tahu tentang itu semua. Barulah kemudian dieksekusi, diciptakan seluruh makhluk ya, seluruh makhluk. Maka itulah salah satu di antara cara kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian macam-macam takdir juga ada banyak, tapi sebelum kita membaca macam-macam takdir, kita baca dulu hadis Rasulullah SAW tentang bahwasanya takdir kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ternyata takdir itu memang ada jenis dan ada macamnya. Salah satu di antara macam takdirnya itu takdir umri. Takdir umri itu takdir yang berkaitan tentang manusia atau tentang umur manusia, dan itu ditentukan oleh Allah takdirnya ketika dia di rahim ibunya ya, di rahim ibunya. Maka disebutnya takdir umri, takdir tahunan atau takdir umur yang berkaitan tentang umur ya, yang sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud, inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan di perut atau di rahimnya ibunya 40 hari nutfah. Nutfah itu apa? Nutfah itu sperma ya. Nutfatan fi qararin makin ya. Awalnya Allah ciptakan dulu apa? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami telah menciptakan, kata Allah, manusia dari sulalatin min tin, dari saripati tanah yang tipis sedikit ya, tipis rapi ya, diciptakan oleh Allah Adam ya, Adam. Kemudian setelah Adam diciptakanlah manusia min nutfatin atau nutfatun qararin fi nutfatin qararin nutfah fi qararin makin. Jadi Allah ciptakan, kemudian setelah itu apa? Sperma, diciptakan manusia dari sperma ya, yang Allah Subhanahu wa taala tanam di rahim ibu kita. Tsumma yakunu 'alaqatan mithlu dzalik. Kemudian jadilah 'alaqah, jadilah segumpal segumpal darah, 'alaqah, atau di dalam riwayat yang lainnya yang menggantung seperti itu. Tsumma yakunu mudghatan mithlu dzalik. Kemudian jadi segumpal daging darah itu ya, jadi dari darah menjadi daging ya. Kemudian apa lagi? Tsumma yursalu ilaihil malaku. Kemudian setelah daging itu terbentuk atau jadi janin, setelah jadi janin berapa tahun? Berapa bulan? 3 bulan apa 4 bulan? 40 hari. Nutfah alaqah, kemudian nutfah 40 hari, kemudian alaqah, kemudian mudghah 40 hari. Berapa? 40 hari kali 3 120 dibagi 4 bulan ya. 4 bulan barulah di situ apa? Yunfaku. Akan tetapi ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan 4 bulan 120 hari, ada yang mengatakan 42 hari itu sudah dikirim ke situ ruh, kemudian meniupkan ruh ke dalam janin di 42. Maka ikhtilaf para ulama ini di sini antara 42 sampai 120 hari ditiupkan ruh oleh malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang kedokteran. Dan masya Allahnya luar biasa, sebelum datang dokter atau ilmu tentang dokter yang membedah tentang kejadian dan apa yang ada di perut ibu kita, ternyata Allah sudah menyebutkan itu 1040 tahun yang lalu melalui Nabi. Berarti menandakan di sini hujah bagi orang-orang bahwasanya Nabi itu bukan pembohong. Makanya disebutkan kata Ibnu Abbas ketika berbicara tentang ini, wa huwa shadiqul masduq. Sesungguhnya Rasulullah itu orang yang orang yang jujur dan dipercaya, tidak pernah berdusta. Kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan demikian? Karena Rasulullah akan mengatakan perkara gaib yang tidak ada yang tahu kecuali
Allah. Maka langsung disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, wa huwa shadiqul masduq. Sesungguhnya Rasul itu terpercaya, tidak jujur dan dipercaya, tidak akan pernah dusta. Karena bicara tentang ghaib, kan bicara tentang di perut. Nggak ada yang tahu tentang perut, beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan kalau ada sakit perut atau ingin tahu anaknya laki-laki atau perempuan, tinggal di USG. Datang ke rumah sakit atau ke bidan. Di USG dilihat, oh anaknya laki-laki bu, ya anaknya perempuan. Kalau dulu tidak ada. Maka perkara gaib tidak ada yang tahu. Maka disinilah kebenaran bahwasanya Nabi itu bukan pendusta dan Nabi itu bukan pembohong. Benar, 1400 tahun yang lalu menyebutkan tentang ini, ternyata dokter mengatakan benar. Berapa banyak orang-orang yang kafir beriman setelah membaca dalil-dalil atau ayat-ayat burhan, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang dikirimkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad, banyak sekali. Tapi sekarang banyak orang yang mengaku Muslim tapi tidak beriman kepada Rabbnya atau kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah ditiuplah ruh, ditiup ya, kemudian hiduplah itu janin. Barulah kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat itu diberikan tugas untuk pertama 4 kalimat, mencatat 4 kalimat. Pertama, catatlah tentang rizkinya. Jadi rizki sudah ditetapkan. Yang kedua, ajalnya. Kemudian wa amalnya. Kemudian yang keempat, syaqiyun wa sa'id. Sedih dan senangnya dicatat oleh Allah. Jadi 4 kalimat atau 4 catatan ketika ditiup ruh ke dalam janin bayi di dalam perut ibunya. Yang pertama adalah tentang rizkinya, dan kedua tentang ajalnya, yang ketiga tentang amalnya, dan yang keempat adalah kebahagiaannya, keadaannya bahagia atau senangnya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kata para ulama, ini yang disebut dengan takdir umri, takdir yang berkaitan tentang umur seseorang, di mana janin yang sudah ditiup ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rahim ibunya akan ditetapkan mengenai 4 hal, salah satu diantaranya umur, ajal, amal, dan kebahagiaan atau kesedihan. Maka ini disebutnya takdir umri, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada takdir sebelumnya yang disebut dengan takdir takdir umum atau takdir azali. Takdir yang mana global, Allah sudah menetapkan semuanya, ya, sudah mencatat semuanya makhluk, ya, bahkan sebelum kita diciptakan tadi 50.000 tahun Allah tahu kita mau lahir ini. Allah sudah tahu nanti akan ada yang lahir beberapa ratus tahun setelah kita meninggal. Allah tahu, ya. Maka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kehendak, ya. Kemudian dicatat rizkinya. Jadi nggak usah khawatir, Bapak Ibu, rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi nggak usah resah gelisah terhadap rizki. Terkadang kita sedih masalah rizki, kurang, ya. Waduh, rizki saya diambil orang. Rizki kamu tuh dipatok ayam, ya. Adakah rizki dipatok ayam, ya? Ada rizki saya diambil orang, ya. Allah tidak akan pernah salah dalam memberikan rizki, dan rizki tidak akan pernah tertukar. Kalau sendal di masjid baru sering tertukar, ya. Sendal di masjid sering tertukar, tapi rizki tak akan pernah tertukar. Tapi terkadang kita resah gelisah, hayu ketika usaha neangan penglaris, takut rizkinya diambil orang, banyak saingan ini mah, ya. Akhirnya apa? Akhirnya mencarilah bermacam-macam cara untuk supaya rizkinya tak diambil orang. Ketika rame-ramenya itu tempat misalkan, ya, lagi banyak pembeli atau lagi banyak orang yang suka dengan jualannya dan dagangannya, tiba-tiba ada jualan yang lain misalkan, ketika datang ke sana warungnya atau tempatnya sepi, giliran sepi dia mengatakan, wah, si fulan ngambil rizki saya. Maka tidak demikian, Allah sudah menetapkan rizkinya, ya, sudah menetapkan rizkinya. Nggak usah khawatir ketika misalkan kita sudah jualan ternyata rizki kemarin kejadian kebakaran katanya, di mana di pantai,
Qadarullah wa masya fa'al, itu takdir Allah. Ya, rezeki kita ya yang pada saat itu mungkin menurut kita milik kita, ternyata bukan ya. Maka rezeki tidak akan pernah tertukar. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis? Inna ahadakum lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqahu. Tidak akan meninggal salah seorang di antara kalian sampai sempurna rezekinya diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita masih hidup, tenang aja, rezeki pasti masih diberikan oleh Allah kepada kita. Gak usah khawatir, gak bakal mati kita kalau rezekinya belum habis. Jadi gak usah khawatir. Terkadang kita ya Allah ya sampai ribut dengan saudara. Tadi Anda lihat berita sampai ada adik kakak saling bacok-bacokkan disebabkan hanya tanah dipisahin 1 jengkal 2 jengkal. Khawatir, sudah meninggal mah coba ke bawah nggak itu tanah? Yang ada tanahnya dikuburin ke atasnya. Ya Allah, sampai segitunya. Padahal rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Allah tidak akan meninggal. Jadi kalau sudah meninggal jangan dikatakan rezeki si mayit. Ada seperti itu. Rezeki saha? Rezeki alhamdulillah rezeki meninggal jadinya. Bagaimana Roba milikna. Bagaimana kita mengatakan rezeki meninggal sedangkan Rasul mengatakan bahwasanya tidak akan meninggal salah seorang di antara kalian sampai sempurna rezekinya diberikan. Berarti kalau kata para ulama, kalau dia sudah meninggal berarti selesai rezekinya dia dapatkan. Yang tertinggal darinya bukan rezekinya, rezeki ahli warisnya. Paling ke antara dibagikan atau enggak jadi rebutan. Dibagikan adem insyaallah. Ya menjadi rebutan ribut paling ya. Jadi tidak ada yang namanya rezeki meninggal ya. Bertentangan dengan ucapan Nabi, maka tidak diambil ucapan demikian. Jadi rezeki tidak perlu khawatir ya, rezeki tidak perlu khawatir. Rezeki itu ada 2. Ma yantafi'u bihil insanu wa huwa naw'an. Rizki yang bermanfaat untuk manusia ada 2. Yang pertama rizku yaqumu bihil badan, rizki yang terdapat di badannya ya. Maka rizki yang terdapat di badannya salah satu diantaranya kesehatan, rizki juga. Kemudian bisa makan dan minum, rizki juga. Bisa berpakaian, rizki juga. Punya tempat tinggal, rizki juga. Punya kendaraan, rizki juga. Punya apa lagi? Dan sejenisnya, apa yang kita rasakan di badan kita, yang kita nikmati dengan badan, itu juga rezeki. Tapi ingat, rezeki terbesar atau derajat rezeki yang paling tinggi bukan harta, akan tetapi derajat rezeki yang paling tinggi yaitu kesehatan. Ya. Yang kedua, ar-rizqu yakum bihdi. Rizki yang mana dengan rizki tersebut kita mampu melaksanakan dan menunaikan apa yang terdapat dalam agama kita. Contohnya apa? Rizki berupa ilmu dan iman. Makanya selain kesehatan yang paling besar derajatnya dari rizki, kalau berbicara tentang agama yaitu apa? Iman, ilmu. Masya Allah ya. Dan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahwasanya nikmat yang terbesar adalah hidayah, iman dan ilmu. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ditetapkan oleh Allah wa ajaluhu, ajalnya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ingat ya, ini disebut takdir umri, takdir yang ditetapkan oleh Allah ketika seorang itu diciptakan atau ditiupkan ruh di dalam perut ibunya. Jadi ditetapkan segala sesuatu sampai dia meninggal. Kemudian ajalnya ditetapkan oleh Allah. Jadi nggak usah khawatir ya, kita sudah ditetapkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah ditetapkan ajalnya, nggak usah takut mati. Ibu-ibu, sian? Siap tapi siap. Siap. Siapnya. Kalau jadi bahasa kitanya, amun ajal geus ditetapkan ku Allah, maka berarti menandakan orang kudu siap-siap. Jadwalna orang geus ditetapkan naik kereta jam sakieu. Orang kira-kira siap-siap apa henteu? Naik kereta jam 10. Kira-kira orang naik kumaha orang tak kumaha?
atau pasti siap-siap ya mual sakaha yang orang datang kalinya kereta jam 10 lumpang jam 11 datang ya ketinggalan pasti siap-siap ogah ketinggalan sarwa umur sudah ditetapkan oleh Allah Bu umur ibu paling mentok 60-70 tolong siap-siap ya kalau umurnya udah 40 tahun ya rada kudu siap-siap biasana teu heubeul tidinya ya kadang aya nu nyampe 60 kadang aya nu teu nyampe bahkan Rasulullah mengatakan fa idza balagha asyuddahu 40 sanah kalau umur seseorang itu sudah nyampe 40 tahun maka siap-siap ya geus ulah loba ulin geus ulah loba nanaon bersih sehingga apa doanya Rabbi auzi'ni an ashkurani matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati ya nadai eta doa amun 40 tahun dibaca di dalam surat Al-Ahqaf ya dibaca eta ulah poho loba ngadoakeun eta pahami makna daripada doa karena 40 tahun amun bisa sampai segitu banyak doa eta geus ulah loba nanaon amun geus 40 tahun gini bahasa orang nama geus ulah loba gaya geus lewat ya hari lewat mah kedeung deui berarti hari geus lewat mah kedeung deui biasanya kalau lolos ya jadi intinya amun ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti menandakan kita harus siap-siap. Maksudnya kalau sudah ditentukan itu ya berarti menandakan harus banyak persiapan kita. Ini kan banyak manusia yang dikatakan udah siap belum? Bu, siap-siap. Aduh, kayaknya umur segitu tuh ngerasa masih muda aja. Udah 60 tahun ngerasanya bakal hidup selamanya. Nggak ada persiapannya, masih suka ini dan itu. Kelayaban kesana kemari, masjid nggak suka, majelis nggak suka, sukanya senang-senang. Giliran sedang senang-senang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Didapati sedang senang-senang, naudzubillah. Makanya ini benar 40 tahun itu terkadang manusia di situ lupa sudah sudah banyak terjadi nikmat sehat sudah banyak dikurangi mulai pegel asam urat terasa di situ ya otak sudah kurang fisik sudah kurang juga kulit sudah keriput mata sudah mulai rabun 40 ke atas itu udah yang lebih daripada itu ungges ya rada dijaya ya sama bangka penciptaan manusia itu pertama tak mampu apa-apa lemah kemudian jadi kuat akan lemah kembali sebagaimana dia diciptakan tadi lahir ya maka ajal sudah ditetapkan jadi harus kita banyak siap ya dan kalau sudah ditetapkan itu ajal tidak ada yang bisa menentukan kamu umurnya panjang kamu umurnya pendek kan ada yang meramal oh kamu bakal hidup sekian tahun oh kamu menurut ramalan saya kamu tidak akan hidup lama. Siapa Anda? Ya, dia katakan seperti kalaupun saya sudah diramal atau sudah divonis akan meninggal, kan jadi masalah itu apa? Itu apa? Itu hanya prediksi atau ucapan manusia. Allah yang menentukan. Kalaupun saya harus meninggal, tapi saya sudah meninggal pada saat itu. Saya tidak akan percaya bahwasanya fulan bisa meramal ini bisa meramal tidak. Ya. Itu sudah ditetapkan dan juga ajal itu tidak bisa ditentukan dengan keturunan. Maksudnya apa? Si ini mah keturunan ini umurnya panjang-panjang. Si ini mah keturunannya iya pantesan keturunan jalan menumpanya kita sakedeung deui eta mah maleubeul. Ayo gitu. Tidak bisa. Jadi umur itu tidak bisa ditetapkan dengan keturunan walaupun misalkan keturunan orang tuanya meninggalnya cepat. Ada yang meninggal misalkan cuma 30 tahun. Ya orang-orang terdahulu mah ya atau orang-orang kafir itu punya keyakinan ya jadi ada suku atau ada kelompok atau ada apa namanya yang kabilah kalau di kita mah suku ya katanya umurnya nggak bakal lama 30 pasti keturunan dia 30 kalau ditanya keturunan ini yang nggak mau nikah sama itulah umurnya sebentar jadi tidak umur itu tidak diwarisi dari keturunan enggak karena Allah sudah menetapkannya ya ada yang ternyata bapaknya umurnya pendek keluarganya atau anaknya umurnya panjang ada sebaliknya
orang tuanya atau anak-anaknya pendek umurnya, bapaknya mah umurnya panjang. Ya, keyakinan zaman dahulu itu anak-anak banyak yang meninggal cepat. Waduh, kemana-mana, ditenun diruntah lah, dibalakun lah, dikumahakeun lah ya. Jadi kalau anaknya sering ninggal, ya, leutik keneh geus ninggal, parawan ninggal, ieu geus ninggal. Anak selanjutnya biasa anak ninggal pikeun bae, pikeun karuntah. Ya. Ya, sunan anggapna nah tong hemat teuing, cenah muguhna mah. Nah tong hemat teuing, jadi engke ge biasana nu kitu mah hirup. Itu keyakinan kurafat baheula zaman baheula lain. Ya, sampai kolot abi ge sarua, nenek abi boga anak 10 ninggal kami. Tinggal punya saya ibu jeung adik ibu 2. Jadi 8 ninggal. Eta ibu eta dipikeun. Makanya pernah arana ge ibu saya tak runtah aran. Bener teu? Sananya. Tanya saking punya keyakinan baheula kitu. Ya, tapi tidak ditentukan apa ya, sudah takdirnya ajalnya. Ya, sudah takdir dan ajalnya seperti itu. Jadi anaknya berarti ajalnya sampai seitu doang. Kemudian yang selanjutnya ajal, setelah ajal apa? Amal. Amalnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal orang, amal penduduk surga dan amal penduduk neraka. Allah tahu siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka. Makanya ini yang disebut kata para ulama, inilah salah satu di antara takdir yang Allah tetapkan kepada manusia, takdiru mitsaq. Takdir mitsaq itu yang disebut dengan takdir basyari. Takdir yang Allah Subhanahu wa taala ambil perjanjian dengan manusia ketika Allah ciptakan Adam. Jadi ketika Adam sudah diciptakan, Adam, engkau akan punya keturunan, dan keturunanmu ini yang saya ambil, ini nama-nama yang akan menduduki neraka, ini nama-nama yang akan menduduki surga. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Sampai sekarang penduduk neraka dan penduduk surga sudah ditetapkan oleh Allah. Allah tahu penduduk surga dan penduduk neraka. Ya, dan orang yang ditetapkan penduduk surga maka akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal amalan surga. Dan orang yang ditetapkan oleh Allah penduduk neraka, maka Allah akan mudahkan dia untuk selalu mengerjakan amalan neraka. Makanya terus berdoa kepada Allah supaya kita senantiasa dijaga oleh Allah untuk mengerjakan amalan-amalan surga, dimudahkan oleh Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahli jannah hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhira'. Sesungguhnya di antara kalian akan beramal dengan amalan penduduk neraka, penduduk surga, sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali dhira', 1 hasta, 1 meteran doang. Jadi kedeui asup surga, ternyata ketetapan Allah beda. Ternyata takdir Allah menetapkan dia penduduk neraka, sehingga sebelum meninggal dia mengerjakan amalan penduduk neraka yang disebut dengan su'ul khatimah. Padahal dari mulai balik sampai dia mau meninggal, Masya Allah, amalannya amalan surga semua. Ya, semuanya dilakukan surga. Rajin sedekah, rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, rajin umroh, hajinya Masya Allah. Tapi ternyata apa? Sebelum meninggal su'ul khatimah. Apa penyebabnya? Kata para ulama, bukan penyebabnya dia mengerjakan amal soleh pada akhirnya jadi buruk jadi su'ul khatimah, bukan. Ya kalau benar sudah ditetapkan penduduk surga, dimudahkan amalan surganya, tapi yang ikhlas, yang akhirnya ditetapkan su'ul khatimah, yang sudah mengerjakan amal surga tapi ternyata jadi su'ul khatimah, ternyata apa? Kata Rasulullah di dalam riwayat yang lain, fima yabdu linnas, ternyata beramal surga itu hayang kadeuleu ku jalema. Ya, jadi hayang kadeuleu merena naon, hayang kadeuleu dermawan, ya sedekah yang dermawan, umroh hayang kadeuleu, ieu nanaon bae pokoknya. Ya, salat hayang kadeuleu tukang salat, ieu hayang pokona kabeh. Maka dipotoan segala naon, maka ini yang disebut dengan apa? Orang yang beramal amalan surga tapi di ujungnya dia ditetapkan penduduk neraka, boleh jadi amalnya hayang kadeuleu ku jalema lain ka Allah. Ya, tapi orang yang beramal ditulis dan dicatat oleh Allah penduduk surga, pasti ya dimudahkan oleh Allah untuk beramal amalan surga sampai dia meninggal. Tapi yang ikhlas, ya, bukan ingin kelihatan manusia. Ya, kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah, justru sebaliknya, aya nu beramalnya amal Masya Allah amalan neraka kabeh.
maksiat sepanjang umurnya, tapi ternyata sebelum dia meninggal, antara dia dengan neraka itu satu hasta lagi, satu amal lagi, dia akan masuk neraka. Tapi ternyata ketetapan Allah beda, dia ini penduduk surga. Ternyata di akhir hayatnya dia taubatan nasuha. Dia merasa apa? Merasa menyesal dengan perbuatan dia dan tak ingin mengulangi. Kemudian dia ingin kembali kepada Allah, sehingga sebelum meninggal dia beramal amalan ahlu surga sampai ditetapkan oleh Allah jadi penduduk surga. Maka di sini yang disebut dengan husnul. Maka kita jangan pernah merasa bangga tentang amalan yang sudah kita kerjakan. Kita rajin ini, rajin itu, merendahkan orang lain tak boleh. Ya, kenapa? Kita nggak tahu akhir kita. Apakah kita termasuk penduduk surga atau neraka? Ya, maka jangan pernah bangga dengan amalan yang kita kerjakan sehingga merendahkan amalan orang lain. Ketika kita melihat ahlu maksiat, jangan mengatakan, saya tukang maksiat neraka eta mah. Jangan. Jangan. Kita doakan, ya Allah, berikan saudaraku ini hidayah, ya Allah. Ingatkan dia, amun bisa meninggalkannya. Amun ya sudah. Boleh jadi di akhir hayatnya husnul khatimah. Dan orang yang ibadahnya rajin, sedekahnya, saya tetilok sedekah dong urang singgal poe sedekah bae. Saya tetilok salat dong urang si rajin salatna bisa. Maka tak boleh demikian. Nauzubillah, boleh jadi nanti suul khatimah. Maka ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau seandainya penduduk surga dan penduduk neraka itu sudah ditetapkan, apakah kita enggak berpasrah diri saja? Toh walaupun beramal masuk surga, kalau sudah ditetapkan neraka menjadi masuk surga, sanajan beramal ge lain. Toh amun cenah beramal ge tetap nya teu beramal ge sarobae masuk surga. Apakah enggak berpasrah aja geus karena takdir? Apa kata Rasulullah? I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, segala sesuatu yang ditetapkan untuknya akan Allah mudahkan. Kalau engkau ditetapkan penduduk surga, Allah mudahkan kau mendapatkannya dengan cara mengambil sebab, yaitu beramal. Ya. Jadi itu yang ditetapkan oleh Allah, yaitu amal. Yang kedua, ayat selanjutnya yang terakhir, yaitu sedih dan senang itu bagian daripada kehidupan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Saat ini kita sedih, itu sudah takdir Allah. Saat ini besok senang, itu sudah takdir Allah. Jadi jangan pengen merasakan senang terus. Dunia mah bukan tempat bersenang-senang, dan tidak ada yang namanya kesenangan mutlak di dunia. Pasti Allah tetapkan di dunia ini kesedihan dan kesenangan. Maka kita harus mengimani segala sesuatu yang Allah takdirkan pasti baik semuanya. Tidak ada yang namanya takdir buruk, ya. Naam, Allah menyebutkan khairihi wa syarrihi. Maksudnya di sini bukan Allah menetapkan keburukan untuk kita, yang menetapkan keburukan untuk kita pada hakikatnya diri kita sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang menurut kita buruk, maka itulah keburukan untuknya. Maka kata para ulama, takdir Allah semuanya baik. Bukankah dari keburukan itu akan ada hikmah? Ternyata ada kebaikan di dalamnya. Sebagaimana kata Allah, bukankah berperang kemudian terbunuh buruk menurut dia, tapi ternyata baik menurut Allah. Ya, apa kata Allah ketika ditanya tentang apa? Tentang yas'aluna 'anil qital, ketika ditanya tentang peperang. Kemudian dikatakan, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Boleh jadi kau mencintai sesuatu ternyata buruk untukmu, dan boleh jadi kau membenci sesuatu ternyata baik untukmu. Intinya apa? Tidak ada yang namanya takdir yang Allah tetapkan untuk kita buruk, semuanya baik. Adapun yang menganggap buruk itu kita. Di balik keburukan yang menurut kita buruk itu ada kebaikan, ada hikmah di balik itu semua. Jadi kebaikan dan kesedihan itu sudah ditetapkan oleh Allah, dan manusia tidak ada yang mutlak bahagia. Jangankan orang miskin, orang kaya pun dia akan merasakan kesedihan. Jangankan orang dewasa, anak kecil pun akan merasakan kesedihan. Maka ada orang kecil terkadang apa? Ada anak kecil terkadang ingin jadi dewasa supaya senang terus. Ternyata ketika orang dewasa sudah menjadi dewasa, dia ingin kembali kecil supaya tidak merasakan yang namanya kesedihan. Anak kecil mah biasa lari-lari, curik dia paling sedih saat itu. Ada bis dewasa mah ya kepikiran dari hati. Terkadang dewasa ingin menjadi kecil kembali. Maka disinilah dalil bahwasanya
Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan kepada kita di dunia ya kesedihan dan kebahagiaan. Jadi tidak ada yang namanya kebahagiaan mutlak dan tidak ada kesedihan mutlak. Jadi kalau sedih jangan sedih teuing, kalau senang jangan senang teuing, dan kalau bahagia jangan bahagia teuing. Ingat, kalau kita sedang bahagia bahwasanya akan ada kesedihan. Simpan kebahagiaan untuk datang kesedihan supaya tidak berlarut. Dan kalau kita sedang sedih, ingat setelah kesedihan akan ada kebahagiaan ya, maka jangan terlalu sedih. Itu saja mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Intinya kita beriman kepada takdir Allah, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah menjadi takdir Allah. Jangan menjadi firqah sesat, yaitu firqah qadariyah. Ya, dan firqah jabariyah. Kalau qadariyah mah dia mengatakan tidak ada takdir Allah. Ya, semua mutlak pekerjaan manusia. Allah mengikut campur, kata qadariyah, dan ini firqah sesat ya. Yang kedua, Jabariyah. Jabariyah itu mengatakan pekerjaan makhluk mau maksiat atau baik itu semua dari Allah. Jadi kita mah diam aja, yang menggerakkan kita itu Allah. Padahal Allah berikan kehendak kepada manusia. Hanya saja kehendak mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.